Tahukah Anda bahwa ada mesin-mesin yang sangat besar sehingga bahkan tidak muat di jalan raya biasa? Beberapa di antaranya sangat kolosal, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk merakitnya. Dan ketika mesin-mesin ini beroperasi, tanah benar-benar bergetar. Mesin-mesin ini tidak ditampilkan dalam iklan. Mereka beroperasi jauh dari pandangan publik, memindahkan bertonton per menit, dan menggerakkan seluruh industri. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa mesin terbesar di bumi? Bersiaplah, karena hari ini Anda akan menemukan mesin-mesin industri terbesar yang pernah dibuat. Dan nomor 1 dalam daftar ini akan membuat Anda ter-speechless. Transportasi ekstrem dari Creto Howler ke Belaz 75710 di jantung operasi pertambangan terbesar di planet ini, pengangkutan material bukanlah tugas untuk kendaraan konvensional. Ini adalah tantangan skala yang telah menyebabkan evolusi raksasa mekanis masing-masing lebih besar dari yang sebelumnya dirancang untuk memindahkan gunung secara harfiah dengan efisiensi yang mendefinisikan kembali logistik industri. Perlombaan untuk kapasitas ini dimulai dengan mesin khusus seperti Creto Howler, raksasa yang beroperasi di bawah bayang-bayang tambang terbuka. Dibangun di Amerika Serikat, kendaraan ini memiliki panjang 13 meter dan tinggi hampir 5 meter. Dengan berat kosong 90 ton, kekuatan sebenarnya terungkap saat dimuat. Ia dapat mengangkut lebih dari 180 ton batu bara di bak pembuangannya yang melengkung, kapasitas yang melampaui puluhan truk pertambangan konvensional. Intinya adalah mesin Caterpillar V16 berkekuatan 1200 tenaga kuda, tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkut massa sebesar itu menaiki lereng curam tambang. Namun, Creto Howler hanyalah pendahuluan, sebuah contoh bagaimana spesialisasi menuntut mesin yang dengan sendirinya merupakan infrastruktur bergerak. Tangga berikutnya di atas tangga baja ini menyandang nama legendaris Caterpillar 797F. Ini bukan truk, ini adalah bangunan sepanjang 15 meter dan setinggi 7 meter di atas roda. Dengan berat operasional melebihi 687 ton, keberadaannya saja sudah menimbulkan rasa hormat. Naik ke kabinnya seperti menaiki lantai 2. Tenaga yang menggerakkannya berasal dari mahakarya teknik, mesin Caterpillar C175-20, mesin V20 106 liter yang sangat besar yang mampu menghasilkan 4.000 tenaga kuda. Tenaga ini ditransmisikan melalui transmisi otomatis 7 kecepatan yang dirancang khusus untuk mengangkut beban kolosal melintasi medan yang akan menghancurkan kendaraan lain. 4 ban utamanya, masing-masing setinggi 4 meter dan dengan nilai yang sebanding dengan mobil kompak menopang bak yang mampu mengangkut 400 ton biji dalam sekali perjalanan. Untuk mengangkut beban tersebut dibutuhkan konvoi 40 truk pengangkut standar. Truk 797F begitu ikonik sehingga melampaui tambang besi, tembaga, dan batu bara tempatnya beroperasi, muncul dalam film dokumenter dan simulator, sebuah simbol bahwa dalam skala pertambangan Anda tidak mengemudikan tetapi mengendalikannya. Namun, bahkan raksasa Caterpillar pun memiliki yang lebih unggul. Tiba langsung dari Belarus, Belaz 75710 tidak hanya memecahkan rekor tetapi juga mendefinisikan ulang parameter tentang apa yang dianggap mungkin dalam sebuah truk pertambangan. Secara resmi diakui oleh Guinness Book of World Records sebagai truk pengangkut terbesar di dunia. Angka-angkanya sulit dipahami. Panjangnya lebih dari 20 meter, tingginya 8 meter, dan lebarnya hampir 10 meter. Berat kosongnya adalah 360 ton, tetapi dirancang untuk membawa tambahan 450 ton material, sehingga total massa angkutnya mencapai lebih dari 800 ton. Memindahkan gunung di atas roda ini membutuhkan lebih dari sekadar satu mesin. Belaz menggunakan 2 mesin diesel V20, masing-masing menghasilkan 2.300 tenaga kuda, dengan total gabungan 4.600 tenaga kuda. Namun, disinilah letak keunggulan rekayasanya. Tenaga ini tidak langsung disalurkan ke roda. Sebaliknya, tenaga tersebut menggerakkan sistem transmisi diesel elektrik. Mesin-mesin tersebut menghasilkan listrik yang menggerakkan 4 motor listrik independen di roda, memberikan kontrol traksi dan efisiensi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kendaraan sebesar ini dengan penggerak 8 roda. Tangga untuk mengakses kabin sampingnya setinggi bangunan 3 lantai dan tangki bahan bakarnya menampung lebih dari 5.000 liter diesel. Beroperasi di tambang terbuka raksasa di Kazakhstan dan Rusia, satu Belaz 75710 dapat menggantikan seluruh armada truk yang lebih kecil secara radikal, mengurangi waktu, personel, dan biaya operasional. Ini adalah puncak dari evolusi selama beberapa dekade dalam transportasi ekstrim, sebuah raksasa yang menjadikan prestasi logistik sebagai rutinitas sehari-hari. Kekuatan yang tak terhenti, bulldozer terbesar di dunia.
Sementara truk mengangkut gunung ada sebuah mesin yang misinya adalah mendorong dan meratakan gunung-gunung tersebut dari dasarnya. Ini bukan sembarang bulldozer, ini adalah bulldozer beroda rantai terbesar di planet ini. Komatsu D575A Strip 3 SD Super Dozer. Diproduksi di Jepang untuk pekerjaan pemindahan tanah yang paling menuntut, monster baja ini mendefinisikan kembali konsep kekuatan brutal yang diterapkan dengan presisi. Dengan panjang hampir 12 meter, tinggi 5 meter, dan berat lebih dari 152 ton, fitur yang paling menakutkan adalah bilah depannya. Alat pendorong yang sangat besar ini berukuran lebar 7 meter dan tinggi 3,5 meter. Dalam sekali jalan, bilah ini dapat memindahkan 69 meter kubik material, setara dengan mengisi penuh sebuah ruangan besar dengan tanah dan batu. Kekuatan untuk prestasi tersebut berasal dari mesin Komatsu V12, dengan kapasitas 46 liter, menghasilkan 1.150 tenaga kuda. Dipadukan dengan transmisi otomatis dengan rasio gigi panjang untuk torsi yang berkelanjutan, sistem ini memungkinkannya untuk mengatasi lereng dan material yang akan menghentikan mesin lain. Pengoperasiannya merupakan tontonan kekuatan yang terkontrol. Trek yang lebar dan sistem suspensi yang kaku memberikan stabilitas yang tak tergoyahkan di medan yang tidak rata. Suara gemuruh mesinnya yang rendah dan dalam menyampaikan rasa momentum yang tak terhentikan. Karena ukuran bilahnya yang sangat besar, ia membutuhkan panduan dari kru darat selama manuver yang sempit. Pengingat bahwa bahkan mesin otonom ini membutuhkan mata manusia untuk menavigasi ruang terbatas. D575A Strip 3 SD adalah komponen kunci dalam operasi penambangan batubara besar di Amerika Serikat dan Jepang, di mana kemampuannya memungkinkannya untuk melakukan pekerjaan beberapa bulldozer konvensional secara bersamaan, meratakan jalan dan menyiapkan teras penggalian dengan kecepatan yang menakjubkan. Skalanya melampaui hal praktis, memasuki ranah epic logistik. Di sebuah pameran dagang di Texas, satu contoh mesin ini membutuhkan waktu 2 hari penuh hanya untuk diturunkan dari transportasi khusus yang membawanya, sebuah prestasi yang dengan sendirinya menunjukkan volume dan kompleksitas penanganan raksasa industri ini. Penggalian presisi luas. Hitachi EX8000 Strip 6 jika transmisi dan pendorong mendefinisikan skala, spesifikasi mendefinisikan kecerdasan yang diterapkan pada kekuatan besar. Katakanlah di sini, tidak ada mesin yang menggabungkan kekuatan dan presisi secara lebih dahsyat daripada Hitachi EX8000 Strip 6, salah satu ekskavator hidrolik terbesar yang pernah dibuat. Diproduksi di Jepang, mahakarya teknik ini dirancang untuk operasi pertambangan paling intensif di dunia. Dimensinya sangat mencengangkan, panjang 15 meter, tinggi 10 meter dengan lengan yang sepenuhnya terentang dan berat sekitar 811 ton. Jejaknya lebih besar dari lapangan keranjang penuh, menciptakan paradoks raksasa yang bergerak dengan presisi yang menakjubkan. Kekuatan yang menggerakkan Colossus ini berasal dari 2 mesin Cummins QSK60V16 yang bekerja bersama untuk menghasilkan 3.880 tenaga kuda. Kekuatan ini disalurkan melalui sistem transmisi hidrostatik canggih yang memungkinkan gerakan mandiri, halus, dan kuat, bahkan di bawah minuman ekstrim. Hasil operasionalnya lah yang membuatnya legendaris. Baknya, sebuah struktur baja masif, mampu mengangkat 45 meter kubik material dalam sekali jalan yang setara dengan sekitar 75 ton batuan atau batu bara. Untuk memberikan gambaran, kapasitas bak tersebut sangat besar sehingga dapat menampung 2 mobil keluarga di sampingnya. Kekuatan ini digunakan dengan efisiensi yang sangat presisi hingga milimeter. Ditambang tembaga, emas dan batu bara di Kanada, Australia dan Chili, EX8000 Strip 6 memiliki misi yang jelas untuk memuat truk pertambangan terbesar di dunia dalam siklus sesingkat mungkin. Dengan presisi yang tampaknya berbeda dengan ukurannya, ia dapat sepenuhnya mengisi bak truk 300 ton seperti Caterpillar 797F hanya dalam 4 atau 5 kali melintasi lengan boomnya. Efisiensi ini mengubah jam kerja menjadi menit, mengoptimalkan setiap detik operasi di lingkungan di mana waktu adalah uang, secara harfiah digali dari bumi. Namun, kecanggihan EX8000 Strip 6 tidak hanya berhenti pada kekuatannya. Mesin ini menyadari bahwa operator yang mengendalikan kekuatan ini harus berada di lingkungan yang mampu mengelolanya. Oleh karena itu, kabinnya merupakan tempat perlindungan teknologi dan keselamatan di ketinggian. Tertutup sepenuhnya, kabin ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan isolasi akustik dari deru dunia luar.
Jendela-jendelanya terbuat dari kaca anti peluru dan kontrolnya digital dan intuisi memungkinkan satu orang dari posisi yang terlindungi tersebut untuk mengarahkan dengan presisi tinggi ribuan tenaga kuda dan ratusan ton baja yang berada di bawah kendalinya. Ini adalah kesalahan prinsip mendasar dalam rekayasa mesin ekstrim. Daya maksimum harus selalu berjalan seiring dengan kontrol maksimum. Hitachi EX8000 Strip 6 tidak hanya menggali, ia melakukan koreografi kekuatan besar di mana setiap gerakan dari putaran struktur hingga penutupan sendok peleburan adalah langkah yang diperhitungkan dalam ballet industri yang menopang peradaban moden. Raksasa listrik, sekop mekanik yang memindahkan gunung. Ketika skala penggalian melampaui semua imajinasi, mesin diesel mencapai batasnya. Saat itulah industri melakukan lompatan ke sumber energi yang lebih murni, lebih konstan, dan monumental, listrik tegangan tinggi. Disinilah raksasa statis sejati lahir, sekop mekanik yang dioperasikan dengan kabel. Mereka tidak menempuh jarak jauh, tetapi mereka mengubah medan di hadapan mereka menjadi landscape baru dengan setiap lintasan monumental dari ember mereka. Puncak kekuatan ini diwujudkan oleh Bucyrus 495HR. Legenda Amerika dari baja dan kabel. Ini bukan ekskavator hidrolik. Ini adalah sekop kabel listrik, sebuah konsep yang termasuk dalam dimensi teknik yang berbeda. Dengan berat lebih dari 1.270 ton, dengan tinggi boom 15 meter dan panjang 30 meter, 495HR lebih mirip derek konstruksi seukuran kota, tetapi dengan satu tujuan tunggal untuk merobek bumi. Alih-alih deru mesin diesel, suaranya adalah dengungan yang dalam dan stabil dari motor listrik besar yang ditenagai oleh kabel tegangan tinggi yang menghubungkannya langsung ke jaringan listrik. Motor-motor ini menggerakkan sistem pengangkatan, pengayunan, dan pendorong dengan presisi industri. Bak depannya, sebuah mesin baja yang kokoh dapat mengangkat 90 ton metrik material dalam satu gerakan halus, membawa hingga 120 meter kubik. Ia bergerak perlahan di atas rel yang begitu lebar sehingga dapat menopang berat lokomotif, membersihkan lapisan permukaan batu bara dan biji besi di Amerika Serikat, Kanada, dan Afrika Selatan dengan efisiensi yang mengubah pekerjaan berhari-hari menjadi beberapa jam. Bahkan setelah Caterpillar mengakuisisi Bucyrus, operator di lapangan terus menyebutnya dengan nama aslinya sebagai penghormatan terhadap warisan kekuatan mentahnya. Unit seperti yang ada di Wyoming telah beroperasi dengan peningkatan minimal selama lebih dari 2 dekade. Membuktikan bahwa raksasa listrik ini dibangun bukan untuk beberapa tahun, tetapi untuk era industri. Namun, bahkan di antara raksasa-raksasa listrik, satu mesin menonjol di atas yang lain, membawa konsep kekuatan brutal dengan listrik ke ekspresi paling absolutnya. Komatsu P dan Arch 4800XPC. Diproduksi di Amerika Serikat, mesin ini bukan hanya ekskavator kabel listrik terbesar yang pernah dibangun Komatsu. Ini adalah salah satu mesin pertambangan terbesar di planet ini, titik. Ukurannya hampir abstrak dengan lengan yang terangkat, tingginya melebihi 30 meter, lebarnya 20 meter, dan beratnya lebih dari 1.400 ton. Dari kejauhan, siluetnya yang masif mudah disalahartikan sebagai pabrik industri kecil. Tenaganya sepenuhnya berasal dari jaringan listrik yang memberi daya pada motor dengan total hampir 10.000 tenaga kuda. Energi ini disalurkan ke mekanisme pengangkatan, pendorong, dan ayunan dengan kekuatan dan presisi yang tak tertandingi, bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Namun, bintang sebenarnya dari Colossus ini adalah embernya. Struktur baja ini mampu mengangkat 122 ton metrik material dalam satu ayunan yang harmonis. Untuk memvisualisasikannya, jumlah tanah dan batuan yang disingkirkannya dalam sekali jalan dapat sepenuhnya mengisi volume bangunan 6 lantai hanya dalam hitungan detik. 4.800 XPC menggunakan areal skala industri dan menggabungkan sistem peredam kejut canggih untuk mengurangi kelelahan struktural selama siklus penggalian berulang. Kabinnya yang dipasang tinggi seperti anjungan kapal perang, dilengkapi kontrol otomatis dan sistem pemantauan 360 derajat. Raksasa ini merupakan andalan di tambang batu bara dan tembaga Amerika Utara, di mana ia beroperasi hingga 22 jam sehari dengan hanya jeda singkat untuk perawatan. Daya tahan dan produktivitasnya sedemikian rupa sehingga satu unit dicat dengan warna bendera Amerika dan dijuluki Liberty, sebuah penghormatan hidup terhadap kekuatan industri. P dan H4800XPC tidak hanya menggali,
Ia melakukan koreografi pembongkaran besar-besaran di mana setiap gerakan dihitung untuk membentuk kembali lanskap itu sendiri. Pabrik bawah tanah, Bertha, mesin penggali terowongan yang menghancurkan Seattle. Sementara raksasa listrik mengubah permukaan, ada sebuah mesin yang dirancang untuk menaklukkan ranah yang berbeda, lapisan bawah tanah sebuah kota moden besar. Kisahnya tidak terungkap di tambang terpencil, tetapi di bawah jantung Seattle, dan namanya adalah Bertha, mesin penggali terowongan TBM dari proyek SR-99, dibangun oleh Hitachi Zosen di Jepang. Bertha bukan hanya sebuah alat, itu adalah sebuah usaha ambisius dengan dimensi yang memecahkan rekor. Dengan diameter 17,5 meter, panjang 100 meter, dan berat lebih dari 7.000 ton, Bertha pernah memegang gelar mesin penggali terowongan terbesar di dunia berdasarkan diameter, tetapi kejeniusannya yang sebenarnya terletak bukan pada ukurannya, tetapi pada sifat otonomnya. Bertha pada intinya adalah sebuah pabrik bawah tanah yang bergerak dan mandiri. Di dalamnya terdapat 25 motor listrik yang menghasilkan lebih dari 8.000 tenaga kuda, yang menggerakkan kepala pemotong monumental yang dilengkapi dengan cakram baja dan pemotong yang mampu menghancurkan tidak hanya batuan tetapi juga tanah liat dan bahkan struktur beton tua. Sistem penggeraknya menggabungkan tenaga listrik dengan bantuan hidrolik, bergerak maju sedikit demi sedikit melalui sistem silinder dorong yang rumit. Sementara bagian depannya melahap medan, bagian belakangnya melakukan tugas yang sama pentingnya. Secara bersamaan, memasang segmen beton bertulang pracetak yang membentuk dinding terowongan, menciptakan jalan raya baru saat bergerak maju. Di dalam perut bajanya terdapat ruang kendali, peralatan listrik, sistem ventilasi, sabuk konveyor untuk membuang puing-puing, dan bahkan ruang kerja untuk kru yang bergiliran bekerja di dalamnya. Beroperasi dengan presisi seperti itu di bawah struktur perkotaan Seattle yang padat, menghindari fondasi gedung pencakar langit, pipa air dan permukaan air tanah, merupakan prestasi teknik yang tak tertandingi. Meskipun misinya tidak lepas dari tantangan, termasuk kerusakan besar yang membutuhkan perbaikan besar-besaran dari permukaan, Bertha menyelesaikan terowongan sepanjang 3 km pada tahun 2017. Namun, warisannya tetap abadi dengan cara yang unik. Setelah dibongkar, bagian-bagian dari badan baja raksasanya didaur ulang menjadi instalasi seni publik yang kini dipajang di taman-taman Seattle, mengubah sisa-sisa mesin pemakan bumi menjadi monumen budaya yang merayakan ambisi manusia. Legenda dan puncak. Big Muskie dan Bagger 293, raksasa terhebat. Untuk memahami evolusi menuju puncak absolut, kita harus terlebih dahulu menghormati legenda yang membuka jalan, dragline Big Muskie. Dibangun pada tahun 1969 oleh Bucyrus Erie, mesin ini bukan hanya besar. Selama beberapa dekade, ia merupakan mesin penggerak tanah terbesar yang pernah dibangun dan bayangannya masih membayangi. Dimensinya sulit dipahami. Panjangnya sekitar 150 meter, tingginya 22 meter di kabin, dan memiliki boom sepanjang 95 meter. Berat operasinya melebihi 13.000 ton, massa yang sebanding dengan 2 kapal induk kecil. Big Muskie adalah dragline listrik yang ditenagai oleh saluran tegangan tinggi yang memasok energi ke serangkaian motor dengan output gabungan lebih dari 18.000 tenaga kuda. Misinya jelas, untuk menghilangkan lapisan penutup, lapisan tanah dan batuan yang menutupi lapisan batu bara. Bak pengangkutnya mampu menampung 170 meter kubik material, hampir 295 ton dalam sekali jalan. Pergerakannya lambat dan megah. Ia menggunakan platform berjalan raksasa seperti kaki perayap kolosal untuk memposisikan dirinya kembali di tambang, sebuah proses yang bisa memakan waktu berhari-hari. Dari kejauhan, ia tampak kurang seperti mesin dan lebih seperti pembangkit listrik berjalan. Beroperasi di tambang batu bara Ohio, Big Muskie diperkirakan telah memindahkan lebih dari 600 juta ton tanah selama masa operasinya. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1990-an, bak kolosalnya dilestarikan dan didirikan sebagai monumen publik. Pengingat yang sunyi namun kuat tentang era ambisi industri yang kolosal. Dan begitulah, kita sampai pada puncaknya, mesin yang membuat semua mesin lain tampak seperti komponen belaka. Secara resmi diakui sebagai mesin darat bergerak terbesar yang pernah dibangun di bumi, Bagger 293 bukan hanya sebuah alat, ia adalah lanskap bergerak, sebuah kota industri di atas rel, diproduksi di Jerman. Ekskavator roda ember ini dibangun pada tahun 1995 untuk penambangan lignit. Angka-angkanya sulit dipahami, panjang 225 meter, lebih panjang dari 2 lapangan sepak bola yang diletakkan
diletakkan ujung ke ujung, tinggi 96 meter seperti gedung 30 lantai dan berat 14.200 ton. Hanya memindahkannya di dalam tambang saja bisa memakan waktu beberapa hari. Prinsip pengoperasian Bagger 293 sederhana sekaligus monumental. Di salah satu ujung struktur berputarnya yang mengesankan, sebuah roda besar yang dilengkapi dengan 18 ember raksasa berputar terus-menerus. Setiap ember ini dapat mengumpulkan 6,6 meter kubik tanah. Skala kapasitasnya yang luar biasa adalah ciri khasnya, mampu mengekstrak 240.000 meter kubik material per hari, cukup untuk mengisi stadion olahraga besar setiap beberapa hari. Penggeraknya sepenuhnya elektrik dengan sistem tegangan tinggi yang menghasilkan total 16.500 tenaga kuda melalui beberapa motor. Ia bergerak perlahan di atas sistem rel, meluncur di lantai tambang seperti gletser baja. Di bagian dalamnya, ia merupakan struktur berongga yang menampung ruang teknis, koridor perawatan, dan stasiun peralatan, lebih menyerupai pabrik bergerak dengan arteri dan sarafnya sendiri daripada sekadar mesin tunggal. Operator mengendalikannya dari kabin yang ditinggikan dengan pemandangan panorama dan sistem digital yang mengkoordinasikan segala hal mulai dari proses penggalian hingga pengangkutan di atas sabuk konveyor yang memanjang dari strukturnya. Saat ini, Bagger 293 melanjutkan pekerjaannya di tambang terbuka Hambach di Jerman mengekstrak lignit untuk pembangkit listrik. Produksinya memasuk seluruh wilayah dan citranya telah menjadi ikon budaya, ditampilkan dalam film dokumenter dan bahkan pertunjukan cahaya dan musik malam hari. Dengan Bagger 293, umat manusia telah mencapai batas teoretis skala pergerakan di bumi. Tidak ada yang mampu memindahkan material lebih banyak, bahkan tidak ada yang mendekatinya. Ini adalah puncak rekayasa industri yang hidup, bukti abadi bahwa ketika tugasnya adalah membentuk kembali dunia, respons manusia adalah membangun gunung berjalan. Hari ini Anda telah menjelajahi mesin-mesin yang tidak hanya mendorong batas, tetapi juga mendefinisikannya kembali. Dari truk yang merupakan bangunan bergerak hingga excavator yang merupakan pabrik di atas roda dan mesin pengebor terowongan yang merupakan kota bawah tanah. Raksasa-raksasa ini tidak bekerja di tempat terbuka. Mereka beroperasi di tambang terpencil, di bawah kota, atau di lanskap yang telah diubah oleh industri. Tetapi kita semua merasakan dampaknya. Mereka menyediakan mineral, menggali infrastruktur, dan menghasilkan energi yang menggerakkan peradaban kita. Mereka adalah monumen baja bagi ambisi manusia, bagi tugas menguasai skala untuk membentuk dunia itu sendiri. Lain kali Anda menyalakan lampu atau berkendara melalui terowongan, ingatlah bahwa di suatu tempat, raksasa seperti ini memungkinkan tindakan sederhana itu.